Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian dengan stambuk A1L1 19011. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme asam lemak C rangkap. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan video berikut ini. Baik, kita akan masuk kepada materi katabolisme asam lemak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu asam lemak. Jadi, asam lemak itu merupakan sumber energi yang sangat penting, di mana proses oksidasi asam lemak itu merupakan sebuah proses di mana energi itu diproduksi melalui degradasi dari asam lemak. Nah, ada beberapa degradasi asam lemak. Yang pertama ada beta oksidasi asam lemak. Disebut dengan beta oksidasi asam lemak karena memotong senyawa 2 karbon. Kemudian yang kedua ada alfa oksidasi asam lemak. Dan yang ketiga ada gamma oksidasi asam lemak. Beta oksidasi adalah proses di mana asam lemak dalam bentuk asil CoA molekul akan dipecah dalam mitokondria dan atau di peroksisom untuk menghasilkan asetil CoA. Nah, kemudian asetil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian beta oksidasi ini terjadi di banyak jaringan, termaksud ada hati, ginjal, dan jantung. Tetapi beta oksidasi asam lemak ini tidak terjadi di otak. Kenapa? Karena asam lemak tidak dapat diserap oleh organ itu. Ini adalah contoh beta oksidasi asam lemak pada senyawa asetil CoA. Nah, berdasarkan gambar, itu dikatakan beta oksidasi karena pemotongan dilakukan pada ikatan antara atom karbon kedua atau beta karbon dengan atom karbon ketiga, sehingga akan menghasilkan senyawa dengan 2 atom karbon yang disebut dengan asetil CoA. Nah, apa sih perbedaan antara asil CoA dengan asetil CoA? Nah, pada asetil CoA adalah senyawa berkarbon 2 yang berikatan dengan koenzim A, sementara pada asil CoA itu adalah asam lemak rantai panjang dengan jumlah karbon lebih dari 2 yang berikatan dengan koenzim A. Nah, beta oksidasi asam lemak itu melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama ada aktivasi asam lemak di dalam sitosol, kemudian yang kedua ada transport asam lemak yang sudah teraktivasi masuk ke dalam mitokondria, dan tahap ketiga ada beta oksidasinya dalam matriks mitokondria. Nah, pada tahap pertama aktivasi asam lemak di dalam sitosol, di mana asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA sehingga menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Nah, berdasarkan gambar itu, maka gambar yang paling atas itu menggambarkan asam lemak dengan lambang RCOO itu ditambahkan dengan ATP dan enzim fatty acyl CoA sintetase. Kemudian terdapat juga senyawa yang dibutuhkan, yaitu CoA SH. Kemudian enzim tadi akan merubah dari fatty acyl asam lemak menjadi fatty acyl CoA yang merupakan bentuk asam lemak yang sudah teraktivasi dan siap untuk ditransfer menuju mitokondria. Nah, tahap kedua yaitu transport asam lemak yang sudah teraktivasi masuk ke dalam mitokondria. Nah, berdasarkan gambar pada bagan itu menunjukkan bahwa bagaimana proses transport dari karnitin dan fatty acyl CoA yang mengangkut senyawa fatty acyl CoA ke dalam matriks mitokondria. Nah, ini digambarkan ada ruang membran luar, ada ruang intramembran, dan ada membran dalam mitokondria. Jadi, karnitin akan bolak-balik dari sitoplasma ke matriks mitokondria yang akan membawa fatty acyl CoA.
Kemudian selanjutnya fatty asil-CoA ini akan dilepaskan di matriks mitokondria dan karnitin akan keluar kembali untuk mengambil fatty asil-CoA yang lainnya. Tahap ketiga yaitu proses oksidasi di dalam matriks mitokondria. Nah, reaksi beta oksidasi dalam tahap ini berlangsung dalam 4 tahap, yakni yang pertama ada oksidasi atau disebut dengan dehidrogenasi 1, kemudian yang kedua ada hidratasi, dan yang ketiga ada dehidrogenasi 2, dan yang terakhir ada tahap tiolasi atau tahap pemotongan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asam lemak C-rangkap. Nah, asam lemak C-rangkap ini merupakan asam lemak tak jenuh. Kenapa? Karena asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang terdiri dari satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, sebagian besar asam lemak tak jenuh ini berada dalam konfigurasi cis. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah masalah di mana karena enzim enoyl-CoA hidratase hanya bekerja pada senyawa trans saja, sehingga konversi cis menjadi trans itu harus dilakukan oleh 2 enzim tambahan, yakni enzim enoyl-CoA isomerase dan 2,4 enoyl-CoA reduktase. Nah, ini merupakan contoh asam lemak tak jenuh yaitu asam oleat. Nah, berdasarkan gambar yang tertera, di situ terlihat bahwa asam oleat memiliki jumlah atom karbon sebanyak 18. Nah, dia memiliki ikatan ganda pada karbon nomor 9 dan 10. Nah, ikatannya ini adalah cis, sedangkan ikatan yang di awal ini masih berupa ikatan tunggal, sehingga di awal siklus masih bisa dilakukan beta oksidasinya. Nah, jadi ada 3 siklus yang terjadi atau sama dengan beta oksidasi asam lemak jenuh. Nah, tahap tadi dilakukan akan menghasilkan 3 asetil-CoA. Nah, pada tahap ini karena terdapat ikatan cisnya tadi, maka dia harus diubah dulu menjadi trans oleh karena memerlukan enzim isomerase. Nah, pada gambar kedua itu di situ kan terlihat ada segitiga pada reaksi kedua, yaitu yang di situ menggambarkan posisi ikatan rangkap pada gambar segitiga itu diikuti angka nomor 3. Nah, berarti ikatan rangkap itu terdapat pada karbon nomor 3 sehingga menjadi cis 3 dodesenoyl-CoA. Jadi dari 3 siklus di awal tadi yang berarti ada 6 atom karbon yang lepas, jadi tinggal 12 atom karbon saja sehingga dinamakan dodesenoyl-CoA. Nah, berdasarkan hal ini maka harus diubah menjadi trans karena enoyl-CoA tadi hidratasenya itu spesifik mengkatalis reaksi hidrasi pada ikatan trans sehingga harus diubah menjadi trans agar beta oksidasinya itu bisa berjalan seperti pada tahap-tahap tadi sehingga dibutuhkan asimerasi dihasilkan trans segitiga 2 dodesenoyl-CoA. Nah, kemudian baru dilanjutkan tahap hidrasi, dehidrogenasi, dan pemotongan. Jadi, dari sini akan dihasilkan 6 asetil-CoA, ada 12 karbon berarti 6 asetil-CoA tadi berarti membutuhkan 5 siklus. Pada ikatan rangkap juga menghasilkan energi yang juga lebih tinggi. Makanya asam lemak yang tidak jenuh potensi energinya ini lebih tinggi dibandingkan asam lemak jenuh karena adanya ikatan rangkap tadi yang menambah asetil-CoA yang dihasilkan. Nah, kalau dihitung energi yang dihasilkan dalam degradasi asam oleat ini sama karbonnya 18 seperti asam palmitat tetapi mempunyai satu ikatan rangkap. Jadi di sini dihasilkanlah 9 asetil-CoA, 8 FADH2 dan 8 NADH. Kalau dikalkulasi ATP yang dihasilkan yang pertama
Tadi kan digunakan 1 molekul ATP untuk aktivasi oleoik menjadi oleoil-CoA. Kemudian yang kedua, oksidasi 9 asetil-CoA dihasilkan sebanyak 108 ATP. Kemudian yang ketiga, oksidasi 7 FADH2 itu menghasilkan 14 ATP. Dan yang terakhir, oksidasi 8 NADH itu menghasilkan 24 ATP. Jadi, jika ditotal secara keseluruhan itu menghasilkan 145 ATP. Jadi kalau dibandingkan jumlah ATP per karbon yang dioksidasi itu menjadi CO2 setara dengan 8,2. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai katabolisme asam lemak C-rangkap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.